Sensasi dan ciri-ciri dalam tubuh kita jika 7 cakra kita sudah terbuka. Kita mulai dari cakra sek. Cakra sek jika sudah terbuka dia akan memiliki dorongan dan ritmenya itu dia tahu waktunya harus melakukan hubungan seks atau tidak. Itu balance. Dia tahu bisa mengatur waktunya aku butuh apa enggak, itu dia bisa mengetahui waktunya. Bukan dari pemikiran. Kalau dari pemikiran mungkin hanya nafsu dan keinginan. Tapi kalau cakra sek dia saatnya butuh apa tidak, dia bisa mengatur ritmenya. Bahkan gini, kalau sudah terbukanya cakra, kita sudah peka terhadap cakra sek. Mbok arep nyawang, kita melihat lawan jenis kita, wah gantengnya gak umum, ayune gak umum, bahenol gak umum. Itu traveling otak kita hanya traveling sesaat, tapi cakra kita itu nggak memiliki nafsu. Itu tanda-tanda cakra sek kita sudah terbuka. Karena kita melakukan hubungan seks itu harus memiliki chemistry yang tersendiri. Itu sangat luar biasa jika kita sudah menemukan chemistry dengan pasangan kita. Ada jomblo mungkin baru punya pacar atau pasangan liar dalam tanda kutip, atau suami istri, itu bisa nggak ada nafsu gitu? Ada. Karena sistem cakra sek kita itu tidak bisa menerima dengan energi-energi lawan jenis kita mungkin, ada sesuatu dalam energi tubuh lawan jenis kita mungkin, atau dia itu pinter, cara kerjanya pinter, cakra 7 cakra kita itu cara kerjanya pinter. Itu bukan, tempatmu, itu bukan, eee, saatnya kamu hubungan dengan yang kamu pikirkan karena otak sudah traveling, itu jadi kita nggak punya hasrat, kita nggak mempunyai nafsu. Kalau sudah kita terpenuhi cakra sek kita karena mempunyai balance dan chemistry yang sangat luar biasa, kita akan mencapai puncak klimaks. Itu cakra sek. Dan jangan sak-sake melakukan hubungan seks. Dalam agama diadakan hukum agama. Nggak boleh melakukan seks sak-sake dengan sembarangan melakukan hubungan seks dengan sembarangan. Karena itu bisa merusak sistem. Misal Anda tertarik dengan otak traveling dengan pasangan lawan jenis. Wah, itu jika saya gini kan pokoknya traveling. Dan itu kamu tekad karena cakra seks Anda sebenarnya tidak bisa menerima, tapi kamu tetap melakukan hubungan seks dengan lawan jenis Anda itu, yang Anda ajak hubungan seks. Dia memiliki entah itu energi-energi negatif atau dia sedang dalam kekalutan atau sedang dalam kesedihan, keruwetan, itu akan menyalur kepada Anda. Itu merusak energi-energi positif Anda. Anda juga merasakan apa yang dirasakan pasangan Anda dalam hubungan seks itu tadi. Jadi jangan sembarangan melakukan hubungan seks, itu jangan sembarangan. Ojo waton lawan jenis, ojo waton wedok, ojo waton lanang. Jadi sistem tubuh kita itu pintar, lebih pintar dari otak kita. Kadang otak kita traveling, tapi kok aku nggak punya hasrat ya. Padahal penasaran si otak, tapi kita bisa mengendalikan cakra seks. Dan ada 2 pantangan untuk melakukan hubungan seks. 2 hari pantangan untuk melakukan hubungan seksual. Yaitu pada saat malam bulan purnama dan malam Jumat Kliwon. Karena saat bulan purnama itu ada 120 cakra bumi sedang aktif. Bahkan laut pun mengalami gejolak, mengalami badai, mengalami ombak yang sangat luar biasa. Jadi kita kalau melakukan hubungan seks di malam Jumat Kliwon atau malam bulan purnama, itu kita gak akan pernah mencapai klimaks. Buktikan, lakukan, coba. Anda coba, bisa mencoba. Kita akan tidak menemukan kenikmatan atau keklimakan dalam hubungan seksual.
Tapi itu cuma kayak gugon Tuhan, Anda percaya ya monggo, ndak ya monggo. Itu saya, menurut saya pribadi, tafsiran saya. Jadi jangan sembarangan melakukan hubungan seks dan tarinen awakmu. Lek awak lagi ora fit, kalau kita kondisi tubuh sedang mengalami energi yang minim, sedang tidak fit, jangan melakukan hubungan seksual. Karena akan merusak sistem-sistem juga. Ada toh, setelah hubungan seks, kenapa kok saya malah lemes, nggak bergairah, nggak fokus ngapa-ngapain. Itu karena penolakan dari sistem cakra seks tadi yang tidak bisa menerima pasangan Anda. Karena adanya negatif, adanya aura-aura negatif mungkin itu, tapi Anda tetap lakukan. Jadi itu dampaknya kayak lemes setelah hubungan seks, kayak lunglai, kayak nggak gairah, kayak males ngapa-ngapain. Nah, tetapi jika itu sudah waktunya mengikuti ritme cakra seks itu tadi, kita akan semangat untuk hidup, kita akan bahagia. Nah, dan itu pantangannya menurut saya cuma gugon Tuhon, bisa dipercaya monggo, enggak monggo. Terus ada swastisthana, cakra di atas seksual. Itu jika sudah aktif, itu rasanya kita akan slow. Kita akan sregep, kita akan tertata sendiri, jam segini saya waktunya gini, karena sudah terpenuhi. Tapi jika itu belum aktif, kita ambur-adul, kayak males, pasif, ngapa-ngapain males, pokoknya males baik gitu. Itu swastisthana. Terus di atas swastisthana ada manipura, tunggone tempatnya nggon udel. Manipura jika sudah aktif, itu kita akan bisa menempatkan diri kita, tidak mempunyai ego yang berlebihan. Karena itu kalau belum aktif, kita mempunyai ego yang sangat luar biasa. Inginnya cuma pengen diwahke, pengen disawang luweh api, pengen akulah ini aku, tidak bisa menempatkan diri. Jadinya kayak pengen akulah yang paling baik dari segala-galanya. Pengen menguasai, egone, sok kuasa. Itu egone nek wis mekrok kayak ngono kuwi. Nek kalau belum aktif kayak, tapi kalau sudah mekrok, sudah aktif udele kuwi, mula kadang kaya wong ra udel wae, kaya ora iso mikir. Nah, itu seperti itu. Sok kuasa, sok pinter gitu. Itu namanya karso, karep manggone ning udel. Itu kalau sudah kita bisa mengendalikan, kita bisa menempatkan diri. Misal saya sebagai ibu rumah tangga, saya bisa menempatkan diri, jam segini saya ngurus anak, jam segini nanti saya nyuci baju, jam segini wayahnya masak. Itu bisa menempatkan diri saya, sregep. Karena itu berhubungan juga dengan cakra jantung. Cakra jantung itu kinerjanya seperti getaran, sonar. Jika itu sudah aktif, urip ki wayem, tidak ada beban. Dan mau apapun kita tertata semuanya. Kita akan memiliki rasa tepo seliro, rasa rumangsa, duweni welas asih yang sak podo-podo. Kita akan duweni rasa belas kasihan, penyayang, sabar, ora kokean cangkem, ora nesunan, ora emosinan. Itu jika cakra jantung kita sudah aktif. Karena itu sistemnya getaran elektromagnetike. Dadine fungsi utama, carane sekringe dalam tubuh kita. Naik lagi terus ke cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan jika sudah aktif itu, kita akan sak omong ki kepenak dirungokne. Penyampaiannya enak. Kita ngomong penyampaiannya enak, santai, bisa diterima dengan yang mendengarkan omongan kita. Terus kita mungkin mujarab dalam berdoa, dalam berkata-kata, dalam bersabdo, cetaning kedaling lati, itu semua yang kita sabda akan terjadi, akan terbukti jika cakra kita tenggorokan sudah aktif. Dan tidak mungkin ngomong sing ra penting, kaya enggak penting mungkin gibah ngrasani tanggane, ngrasani sing maune ditresnani, apa ngrasani sing wis ra dimaduki, gibah
ngrasani bojone, itu udah nggak penting, nggak mungkin dia ucapkan. Karena cakra tenggorokan ngomongnya sih penting-penting. Dia ayem, anyep, rasanya di sini anyep. Terus dari habis cakra tenggorokan, cakra asna. Itu otak kecil, itu kebahagiaan yang luar biasa. Jika cakra asna sudah aktif, mau kamu menemui masalah sebesar apapun, kamu akan tetap santai, rileks, tenang untuk menghadapinya. Pokoknya bahagia, ntar ya juga kelar sendiri. Karena kamu sudah percaya diri dengan 7 cakra Anda yang sudah terbuka. Itu akan kerja sendiri-sendiri, nggak usah kamu perintah. Kalau sudah aktif, kalau sudah terbuka. Terus cakra mahkota, cakra yang paling atas, cakra pusat. Itu juga sangat memberi kebahagiaan pada kita yang sangat luar biasa. Dan orang melihatnya biasa-biasa aja. Tapi kita sangat bahagia, santai menghadapi hidup, lebih santai lagi. Nggak ada beban apapun. Itulah cakra-cakra kalau sudah terbuka, 7 cakra kalau sudah terbuka, dari cakra sek sampai cakra pusat. Kalau yang sampai cakra jantung aja sudah baik, kalau kita sudah bisa membuka dari cakra sek sampai cakra jantung aja sudah baik, karena cakra jantung pun itu sudah bisa mengendalikan diri, ngontrol rasa, tepo seliro, welas asih, itu sifatnya ketuhanan, jadi sudah baik. Tapi lebih sempurnanya lagi jika 7 cakra kita terbuka. Dan ingat, jangan melakukan hubungan seksual sembarangan. Itu bisa merusak sistem kinerja dalam tubuh kita. Karena kita harus memiliki rasa, tepo seliro, dan dipikir. Salam cerdas, rahayu, rahayu, sagunging dumadi.